Jadi hidroponik itu tadi menanam tanpa menggunakan tanah. Biasanya di Indonesia masih untuk hidroponik itu menggunakan media rock wool. Nah, kalau di kita fungsi bukti daripada hidroponik adalah ada rock woolnya dan akarnya ini ikut dijual. Ini adalah tanaman romen yang siap tanam dengan umur 10 hari yang ketinggian antara 10 sampai 12 cm tadi. Dari proses ini barulah kita masukkan ke lahan produksi. Kalau di kita namanya N3. Khusus tanaman romen itu akan lebih baiknya kalau dimasukin ke dalam pot-pot pralon. Tujuannya supaya tanaman itu bisa tegak, kita sekarang berada di kebun hidroponik Desa Galudra yang merupakan salah satu cabang dari Parung Farm yang menanam tanaman sayuran secara hidroponik, yaitu tepatnya di Kabupaten Cianjur. Yang dimaksud sistem hidroponik sebenarnya adalah cara menanam tanpa menggunakan media tanah. Jadi di sini kita menanam dengan air yang mengalir, yang air tadi sudah dicampur dengan pupuk dengan konsentrasi yang telah kita ukur. Kenapa ini sistem hidroponik yang kita kembangkan? Selain produktivitasnya lebih tinggi, juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap alam. Sekali lagi hanya mengurangi saja. Karena dengan treatment greenhouse, terus kemudian net di sekitar greenhouse, itu mengurangi hama untuk masuk di area penanaman. Jadi sistem irigasi hidroponik itu adalah dari kolam yang ada di bawah sana, itu ada kolam nutrisi namanya, dipompa kemudian masuk di dalam inlet sini. Jadi per bed ini ada air yang masuk. Ini lebih kurang setiap aliran ini adalah 2 liter per menit. Kemudian setelah masuk ke masing-masing bed ini ngalir terus ke sana ke bawah, karena memang bed hidroponik ini didesain dalam kondisi miring. Biasanya kemiringannya adalah
3-5 derajat atau persen, 3-5%. Nah, artinya dalam 1 meter itu turun 3-5 cm. Nah, ini supaya begitu air pupuk keluar itu langsung mengalir secara gravitasi. Nah, ini sesuai dengan panjangnya bed. Sistem hidroponik sendiri khususnya sayuran itu biasanya ada beberapa sistem yang dikembangkan, cuman memang di Parung sebagian besar adalah NFT, nutrien film teknik. Nutrien film teknik itu adalah di dalam bed itu mengalir lapisan tipis air sekitar 2-5 mili itu mengalir ke bed penanaman. Karena kenapa ya tipis? Karena menurut penemuan bahwa air yang bergerak dan tipis itu adalah oksigen kontennya atau kandungan oksigen di dalam air itu lebih banyak. Awalnya tahun 97-98 kita itu berbentuk yayasan ya, Yayasan Agrobisnis Parung. Misinya adalah menyebarkan ilmu hidroponik, menanam tanpa menggunakan media tanah, dan itu karena produktivitasnya tadi lebih bagus, kualitinya lebih bagus karena memang pakai teknologi, pupuknya bisa termanage dan segala macam. Ini adalah proses pemberian pupuk hidroponik. Ini adalah nutrisi yang kita pakai untuk hidroponik. Dalam larutan hidroponik ini dalam 45 kilo akan kita larutkan ke dalam 90 liter air. Kita siapin 2 drum yang tujuannya untuk memisahkan antara pekatan A sama pekatan B. Yang pekatan A kita taruh di drum A. Setelah itu masing-masing drum kita kasih air sampai 90-100 liter. Setelah larutan jadi ke 100 liter air, barulah kita tambahkan ke dalam bak penampungan nutrisi. Itu dengan dosisnya 5 cc per liter air. Dalam kubikasi satu kolam ini adalah kubikasinya 2000 liter. Sedangkan satu ember ini adalah 10 liter. Untuk mendapatkan 5 cc per liter, maka kita tambahkan lebih kurangnya 2 ember untuk mendapatkan dosis 5 cc per liter. Kolam nutrisi siap untuk dipakai didistribusikan ke lahan produksi. Mengenai bed hidroponik ini bisa digunakan beberapa macam bahan sebenarnya. Yang biasa digunakan adalah talang air yang sudah dimodified menjadi area penanaman. Nah, ini dipasang per meter ini 5-10
6 jalur, tergantung item tanaman yang mau ditanam. Nah ini kita tetap memakai greenhouse karena greenhouse yang sederhana, nggak seperti yang lain, cukup miring saja. Sebenarnya itu yang kita lakukan saat ini di Parung dalam rangka efisiensi. Dengan bahan-bahan yang mungkin banyak didapat di sekitar kita, misalnya pakai bambu, pakai media raknya dari asbes, tidak harus dengan fiber atau PVC, itu bisa mengurangi biaya investasi yang nantinya HPP kita akan turun, kita akan bisa menjual menjadi harga yang kompetitif. Awalnya tahun 97-98 kita itu berbentuk yayasan agribisnis Parung. Itu hanya misinya adalah menyebarkan ilmu hidroponik, menanam tanpa menggunakan media tanah. Dan itu karena produktivitasnya tadi lebih bagus, kualitinya lebih bagus karena memang pakai teknologi, pupuknya bisa termanage dan segala macam. Tetapi dengan perkembangan waktu, pelatihan harus ada showcase setiap hari. Akhirnya showcase ini harus kemana ini gitu kan. Awalnya akhirnya harus terjual. Kita berusaha untuk menawarkan, mulai saat itu kita mulai mencoba menawarkan ke supermarket. Akhirnya kita diterima. Membentuklah PT yang disebut PT Kebun Sayur Segar. Nah dengan brand Parung Farm. Kita mulai tahun 2002 membentuk PT sampai sekarang. Kita melihat permintaan pasar khususnya di Jakarta, umumnya di Indonesia itu cukup tinggi. Dengan adanya supermarket, kemudian untuk dari segi kompetitor, ini cukup menjanjikan karena khusus untuk sayuran daun itu kita bisa bersaing dengan yang ada di luar, yang import, yang merupakan butuh waktu cukup lama untuk mendatangkan dari luar ke Indonesia. Prinsipnya untuk sayuran ini kita baru nanam kalau ada permintaan. Untuk cara pemanennya sayuran hidroponik cukup kita cabut dari media tanam, lalu kita tempel. Untuk kita buang daun mudanya. Daun tua maksudnya, karena kalau kita tidak diamkan dari supermarket itu permintaannya daunnya yang bersih. Kita untuk membuang daun yang tua saja supaya kelihatan menarik waktu di proses hasil akhirnya nanti. Sedangkan daun-daun sisa rempelan yang jelek kayak gini, ini biasanya dijadikan pupuk organik, difermentasi di lahan, langsung kita timbun di lahan, dicampurin E4 sama pupuk kandang, disitulah akan jadilah sebuah pupuk organik. Dari proses ini akan kita bawa ke tempat packing. Parung sendiri ada sekitar 14-15 jenis sayuran yang dibudidayakan di hidroponik. Kita kebetulan untuk sayuran hidroponik kita fokus kepada supermarket dan restoran yang sudah peduli terhadap kesehatan. Karena kenapa peduli terhadap kesehatan? Hidroponik ini kita tidak menggunakan pestisida.
proses packingnya adalah, ini contohnya adalah sayuran selada keriting. Yang pertama, setelah dari panen tadi dirempel satu-satu, terus kemudian habis dirempel daun yang bercak, yang jelek, kemudian ditimbang. Nah, ditimbang. Nah, ditimbang sekitar bobotnya adalah 250 gram, lebih kurang 250 gram. Kemudian dimasukkan di dalam packing. Nah, packing melalui alat bantu terpal yang atau bisa plastik mika bisa, supaya untuk mempermudahkan masuknya sayuran ke dalam plastik. Kemudian dibuket. Nah, untuk item selada biasanya dibuket seperti ini, sehingga kelihatannya adalah indah seperti ini. Di Parung sendiri ada sekitar 14 sampai 15 jenis sayuran yang dibudidayakan di hidroponik. Kita kebetulan untuk sayuran hidroponik kita fokus kepada supermarket dan restoran yang sudah peduli terhadap kesehatan. Karena kenapa peduli terhadap kesehatan? Hidroponik ini kita tidak menggunakan pestisida. Kebanyakan kita masih menggunakan supermarket karena memang mereka konsumennya itu bermacam-macam. Kenapa kita menggunakan kerikil? Karena kita pengen menciptakan sistem hidroponik ini sistem yang lebih murah. Karena dengan sistem ini bisa digunakan berulang-ulang, kerikil nggak pernah busuk, nggak pernah rusak. Jadi tinggal panen langsung dicuci ulang. Nah, prinsip dari sistem ini adalah tidak beda dengan sistem yang lain. Pada prinsipnya ini adalah kita menyediakan bed penanaman dengan kemiringan sekitar 3%, kemudian dikasih media tanam kerikil setebal 3-5 cm. Pada prinsipnya sistem ini juga sangat hemat terhadap pupuk karena sistemnya adalah sirkulasi. Nah, untuk musim kemarau ini sangat bagus sekali karena memang tidak akan pernah kecampuran dengan air hujan yang akan mengencerkan pupuk yang selanjutnya akan membuat tanaman menjadi lebih kuning gitu.
tidak bisa ditutupi bahwa akar ini walaupun tidak ada rock wool tetap ada putih, bahwa untuk menciri khas sebagai ciri khas bahwa ini sayuran ditanam tanpa tanah ini masih kelihatan. Itu yang pertama adalah dari color atau warna dari akar yang masih putih dan panjang. Kelemahan sistem ini adalah karena tidak memakai greenhouse, itu maintenance pupuknya harus sangat ketat, karena begitu ada penambahan air hujan, adjustment atau penyesuaian kekentalan atau kepekatan pupuk harus segera disesuaikan supaya nggak terjadi tanaman menguning. Nah, ini sistem yang menurut saya di masa mendatang perlu dikembangkan. Selain murah, terus kemudian simple, terus kemudian maintenance-nya cukup mudah. Kalau kita pakai tongkat, cukup dengan beton, air mengalir. Itu mungkin kelebihan dan kelemahannya dari sistem itu seperti itu. Hidroponik ini memang tidak melestarikan, tetapi tidak merusak. Karena pertama dari segi pupuk juga kita dari kolam menuju ke kolam lagi, nggak ada yang terbuang di luar. Artinya di situ pencemaran lingkungan tidak terjadi gitu. Terus kemudian dari segi penggunaan pestisida, kita juga tidak menggunakan pestisida. Itu pun juga menyumbang tidak melestarikan, tidak merusak juga. Bahkan yang konvensional juga banyak yang menggunakan bahkan overdosis gitu kan. Juga kalau bisa punya kontribusi minimal tidak merusak, walaupun tidak melestarikan, minimal tidak merusak.